Naha Rasulullah anin na'i. Rasulullah melarang dari an-na'yu. Na'yu itu mengumumkan kematian. Bisa didengar ya? Yang melarang bukan ulama, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, lebih paham siapa antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ustadz-ustadz salafi yang kalian ikuti. Ayo. Jangan seperti buah kedongdong, di luar bagus, di dalam ruwet. Kan stres itu semua. Ini dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Video kali ini kita akan mereaction salah satu YouTuber Wahabi, dimana dia membuat konten untuk pembelaan atau klarifikasi mengenai kaum Wahabi yang mengumumkan kewafatan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kita simak dulu gimana penjelasan dari video Wahabi ini, teman-teman. Coba kita baca postingan dari Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala, ya. Ini kaum muslimin postingannya. Hikmah dibalik info wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah yang menjadi viral. Semua ada hikmahnya. Kalaupun beliau melarang penyebaran berita kematian di medsos secara mutlak, maka sikap banyak pihak yang membuat poster bela sungkawa, kemudian ucapan doa, dan yang lainnya, itu adalah bukti bahwasanya mereka ini tidak fanatik kepada beliau. Ini bukan kasus pertama, ya. Pendapat dan sikap beliau tidak disedikodawi oleh murid-murid terdekat, apalagi yang jauh, ya. Sikap dan pendapat beliau tentang donasi terbuka ternyata juga tidak diikuti oleh teman-teman pengelola Roja, ya, baik Roja TV, Radio Roja. Oke, alasan pertama yang diungkapkan oleh channel Wahabi ini, ya, channel salah satu YouTuber Wahabi ini, bahwa menunjukkan kalau jamaahnya itu tidak mengikuti pendapat Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, itu berarti jamaahnya tidak fanatik buta. Gitu kan katanya kan? Kita lanjut dulu, teman-teman. Sehingga penggalangan donasi melalui Roja Peduli, ya, untuk berbagai kegiatan sosial jalan terus, walaupun, ya, beliau berulang-ulang mensosialisasikan sikap dan pendapatnya. Dan kalaupun pendapat beliau dalam dua hal di atas adalah tidak terlarang secara mutlak, namun ada perinciannya sebagaimana dijelaskan oleh banyak ustadz, maka dua masalah ini juga menjadi bukti bahwa pengikut beliau ini bersikap objektif dan moderat dalam sikap dan pendapat, walaupun ada sebagian oknum yang gagal di dalam memahami dan menerapkan pendapat dan sikap dari beliau rahimahullah. Dari video tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa salah satu Ustadz Wahabi, dokter siapa tadi ya, dokter Arifin atau siapa tadi, itu mengatakan bahwa kalau seandainya pendapat Ustadz Yazid itu adalah mutlak, yaitu tidak boleh mengumumkan secara mutlak, maka ini menunjukkan bahwa jamaah Wahabi itu tidak fanatik buta kepada ustadznya. Iya, ini ya katanya ini. Kemudian seandainya itu ada perincian sebagaimana ustadz-ustadz yang tadi, maka jamaah Wahabi ini objektif, artinya ya mengambil pendapat yang lebih kuat lah, kira-kira begitu. YouTuber Wahabi ini nggak ngerti apa yang diceramahkan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas itu sendiri. Coba kita simak. Itu bukan pendapat Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, melainkan itu dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustadz Yazid sendiri yang mengatakan itu bukan pendapat ulama, itu larangan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak kalian ikuti? Katanya mulia dengan manhaj salaf dan kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Kita cek aja videonya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas itu sendiri, ceramahnya gimana? Yuk kita cek. Naha Rasulullah anin na'i. Rasulullah melarang dari an-na'yu. Na'yu itu mengumumkan kematian. Jadi kalau ada kematian itu bukan diumumkan, hanya dikasih tahu beberapa orang yang memang mau mengurus jenazahnya. Perhatikan tuh. Naha Rasulullah anin nahi. Itu ada, antum lihat di kitab-kitab fikih tentang masalah ini. Di Kitabul Janaiz. Itu larangan mengumumkan kematian. Yang melarang siapa? Rasulullah SAW. Ketika ada kematian, yang paling penting itu adalah
orang-orang yang ngurus jenazahnya, memandikannya, menyolatkannya, membawa ke kubur. Orang lain di luar kota, apa urusannya dia? Apa kepentingannya dia? Yang melarang ini siapa? Rasulullah SAW. Bukan ulama, Rasulullah melarang, mengumumkan kematian. Bisa didengar ya, yang melarang bukan ulama tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, lebih paham siapa antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ustadz-ustadz salafi yang kalian ikuti? Ayo. Sekarang di kampung kadang-kadang diumumkan, karena memang orang kampung itu yang ngurus jenazahnya untuk memandikan dan juga menyolatkan. Jadi untuk perhatikan, diumumkan untuk orang-orang yang terdekat. Diberitahu kalau orang terdekat. Untuk apa? Supaya mereka tahu. Dan juga yang terdekat itu biasanya juga yang bermuamalah dengan dia. Makanya keluarganya kan mengatakan, kalau keluarga saya yang meninggal ada kesalahan, berbuat khilaf, tolong dimaafkan. Ya, memang dia bermuamalah tiap hari dengan masyarakat. Kalau dia ada utang piutang, keluarga yang nanggung. Itu benar. Tapi ketika orang umum, apa manfaatnya? Yang pertama, dia sudah melanggar perang Rasulullah. Yang kedua, nggak ada manfaatnya diumumkan untuk orang lain. Yang ketiga, ini yang tadi ditanyakan, menakut-nakuti kaum muslimin. Kan iman itu berbeda-beda orang, bertingkat-tingkat. Dengar ya, apa manfaatnya? Pertama, mengumumkan kematian. Katanya Pak Yazid bin Abdul Qadir Jawas itu satu, melanggar tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa manfaatnya? Manfaatnya apa? Yang ketiga, menakut-nakuti orang. Karena iman orang itu berbeda-beda. Itu semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab.